Jadi sebenarnya KKR itu boleh dilakukan atau tidak sih Romo? Jika boleh itu syaratnya tuh apa aja sih gitu? Oke, yang pertama, KKR itu dalam pengertian apa dulu? Kita melihat bahwa di dalam gerejanya Tuhan menentukan siapa yang ini. Kalau Katolik, kalau dia buat karena apa? Karena otoritas yang menentukan. Di dalam Protestantisme, siapa yang menentukan? Di dalam 1 Korintus, Erlin 1 Korintus 12 ayat 28, Erlin, kita bantu Erlin dulu. Dia juga mau jadi lektor, jadi kita bantu dia. Tabah sedikit ya. 1 Korintus 12 ayat 28, kita akan menemukan di sana 8 pelayanan. 3 pertama masuk dalam skema hierarkis dan 5 berikutnya, 4 atau 5 berikutnya masuk dalam pelayanan, yaitu karunia. Oke. 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul. Erlin, kalau engkau temukan jemaat, engkau ganti dengan gereja. Oke. Kembali. Oke. Saya ulang, Pater. Yuk. Dan Allah menetapkan beberapa orang dalam gereja, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tahan dulu situ, Erlin. Selanjutnya, Erlin, engkau tahan di situ. Saya mau omong tentang karakter hierarkis di situ. Rasul, nabi, dan pengajar. Kita rubah ke bahasanya apostolik, profeta, dan magisterium. Iya. Itu ditentukan oleh gereja. Makanya tidak bisa main mengajar bilang bangun besok sudah jadi magisterium. Tidak bisa, itu ditentukan. Contohnya nih, mereka protes, iya Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang menentukan kami jadi magisterium. Mana ayatnya? Yang ditentukan itu para rasul. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Petrus harus berdiri untuk pemilihan magisterium yang lain, yaitu menggantikan Yesus. Yudas. Nah, Yesus menggantikan Yudas. Dia harus berdiri dan untuk pilih Matias. Kita lihat pembandingnya. Engkau tahan di situ, Erlin. Kita ambil contoh di dalam Kisah 1 ayat ke-25. Erlin, Ratu. Engkau tahan di 1 Korintus, Erlin. Ratu, bantu dulu. Ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Sekarang, apa yang mereka buat? Ayat selanjutnya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan apa itu proses? Tahan dulu. Apa itu proses? Proses yang kita namakan konklav. Mereka masing majukan namanya masing-masing. Digunakan kata undi, ternyata di situ nama terbanyak siapa di dalam skema struktur konklav sekarang, pemilihan rasul atau pemilihan paus. Itu penting sekali. Oke. Kesimpulan Ratu lalu. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ketika ditambahkan ke dalam bilangan para rasul ini, maka magisterium punya tugas itu di mana? Magisterium punya tugas di mana? Ini penting sekali. Di Matius 28 ayat ke-20, Yesus sendiri menunjukkan magisteriumnya. Dan ketika ada vakum satu seperti Yudas, maka rasul-rasul di dalam pimpinan Petrus harus memilih magisterium yang lain supaya menggenapi orang-orang yang menyertai Yesus dan yang menerima mandat untuk mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka ini siapa? Turun ke ayat 15.
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu bukan mereka, ini adalah imam-imam. Sekarang kita lihat yang menerima mandat untuk jadi magister, jadi pengajar yang ayat 20 itu, kita ayat selanjutnya. Terakhir di ayat 20, Romo. Ya, 20 bagaimana? Matius 28 sampai ayat 20 aja. Nona, tadi saya minta engkau ayat 15, sekarang engkau 16. Ya, Engkau tadi baca ayat. Engkau baca ayat berapa tadi? Tadi ayat 15, Romo. Iya, makanya sekarang ayat selanjutnya. Baik, Romo. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Oke, 11 rasul ini mendapat mandat di ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan 11 murid rasul ini mendapat mandat untuk jadi guru, magisterium di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang magisterium ini bukan hanya untuk mengajar, tapi yang pertama menerima mandat, menerima perintahnya. Kisah 1 ayat 2. Sebelum kita ke 1 Korintus kembali tadi. Kisah 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Karena itu pertanyaan saya, dari siapa pendeta mempunyai hak magisterium mengajar? Nggak ada Romo, karena menghabiskan dirinya sendiri. Iya, ini penting sekali, hak mengajar. Ratu engkau bantu, 2 Timotius 2 ayat 2. Diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius harus cari orang yang dipercaya untuk apa? Bukan kasih semua orang mengajar. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu bukan asal kasih. Oke, kembali Irlin, engkau baca. Karena itu di dalam gerejanya harus ditentukan siapa yang menjadi apa. Irlin, 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat keberapa, Pater? 28 tadi. Engkau jangan dulu lari, engkau tetap di situ. Ayat ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, Irlin, saya bilang setiap kali engkau ketemu Masih di jemaat, gereja, engkau ketemu Irlin. dengan gereja. Teman-teman, biar saya yang koreksinya nanti. Semua teriak nanti. dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul. Tahan dulu Erlin. Pertama sebagai rasul. Karena Yesus mendirikan gereja di dalam historis, di dalam sejarah, maka harus dibuktikan bahwa ada karakter dan peninggalan apostolik di dalam gerejanya. Pertanyaan secara historis arkeologis, Paci, gereja mana yang menjaga peninggalan dan kubur para rasul? Gereja Katolik Romo. Supaya kita tahu bahwa gereja berada di dalam sejarah historis manusia dan Yesus mendirikannya di dalam sejarah. Karena itu Henry Newman bilang, siapa yang mengenal sejarah, dia tidak akan jadi Protestan lagi. Oke, Rasul, pembuktian. Siapa lagi, Irlin? Kedua Sebagai nabi. Ketiga Sebagai pengajar. Tahan dulu, magisterium sepanjang sejarah 2000 tahun, Paci.
gereja mana yang mempunyai magisterium ofisial? Cuma Katolik, Romo. Karena kita tidak tahu Protestan mereka angkat mereka punya magisterium dari mana. Nggak tahu karena menghabiskan dirinya sendiri. Oke. Sekarang 3 konsep struktur hierarkis pertama. Sekarang kita masuk bagian kedua yang Paulus bilang bukan skema hierarkis melainkan karunia. Irlin. Selanjutnya ya Pak. Selanjutnya. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kita namakan 5 pelayanan karena karunia, Patsy. Kalau begitu, kalau ada semacam, saya tidak omong KKR, saya tidak omong, kalau ada 5 karunia itu di dalam gereja Katolik dan ditentukan oleh magisterium, ditentukan oleh gereja, itu adalah haknya. Bisa mengerti, Paci? Bisa, Romo. Tetapi dalam KKR-nya Protestan, siapa yang menentu mereka jadi penyembuh? Siapa yang menentukan mereka berbahasa roh? Siapa yang menentukan mereka jadi pemimpin? Siapa? Menentukan dirinya sendiri, Romo. Dari segi itu gagal total. Oke? Dari segi mendapatkan karunia. Karunia itu harus ditentukan oleh gereja, Romo. Kalau tidak ditentukan oleh gereja, main angkat sendiri, maka kategori mereka adalah nabi-nabi nabi palsu. Erlin, Matius 7 ayat 15. Makanya saya bilang ke pendeta Melatok, saya buktikan bahwa saya bukan nabi palsu. Karena ada pengutusannya jelas. Saya ditabiskan oleh uskup dan uskup ditabiskan oleh uskupnya. Uskupnya lari terus sampai dengan Petrus nanti. Iya, Romo. Oke, sekarang kita lihat siapa yang membuat mujizat yang mengangkat dirinya sendiri. Siapakah mereka? Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang serigala yang buas ini yang dinamakan nabi palsu itu, mereka punya buah. Di ayat 19-20, buahnya di mana? Pecah. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buahnya apa? Ayat 21. Suruh orang berseru haleluya kepada Allah, tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan bilang, Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus, barang siapa engkau hapuskan dosanya dihapuskan. Mereka mengaku langsung kepada Allah. Tuhan bilang, Petrus, saya percayakan engkau untuk gembalakan domba-dombaku. Mereka bilang, malah tidak Petrus, tidak penting, munafik dan lain sebagainya. Tuhan bilang, tubuhku adalah benar-benar makanan. Mereka bilang, simbol. Yesus bilang, semoga mereka semua menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mereka pecah. Ini mereka yang namanya dikategori nabi palsu, yang seru, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka buat apa lagi? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Menubuatkan. Besok pagi-pagi ambil. Lihat.
Pak, oh ini ayat untuk engkau, Pak. Sejak kapan Tuhan suruh ambil ayat dan suruh itu untuk orang lain? Oh, bab sekian. Yang saya lupa tanya pendeta Mel Atok waktu itu. Bab dan ayat itulah pembagian yang dilakukan menurut tradisi magisterium gereja. Semua dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, babnya dibagikan oleh Kardinal Stephen Langton 1227. Artinya ketika seorang Protestan membaca pasal bab 1, bab 2, dia mengikuti tradisi gereja. Di mana di dalam kitab suci Sola Scriptura mengatakan firmanku akan dibagi dalam bab dan ayat. Sejak kapan? Nggak ada orang. Karena itu mati-matian Sola Scriptura, tetapi menggunakan skema struktur magisterium dan tradisi gereja yang membaginya. Kan jadi lucu. Pendeta tidak pernah bilang pasal sekian, bab sekian, buka ayat ini, buka bab ini, haleluya. Hei, pendeta, siapa yang membagi dalam bab yang kau sebut pasal dan bab itu? Siapa? Yang tadinya Romo. Iya, seperti itu. Kami bernubuat atas namamu Tuhan. Kami menyembuhkan atas namamu Tuhan. Kami mengusir roh-roh jahat atas namamu Tuhan. Hei, Yesus bilang apa ayat 23 untuk para nabi palsu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang Matius 24, ayat 23 sampai 24. Yang dibuat oleh nabi palsu dan Mesias palsu sama. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu. Nona, selesai dulu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sekarang engkau mau bahas engkau mengerti dulu konsep di dalam sebuah KKR. Pertanyaan saya, Patsi, engkau pernah ikut, engkau pernah dengar, engkau pernah lihat? Tumbangkan orang, sembuhkan orang, yang begitu kan prakteknya? Iya, di VT-VT pendeta itu ada yang kayak gitu, Romo. KKR itu tersembunyi atau tidak? Di depan umum? Enggak, Romo. Saya pernahnya tidak, KKR itu mereka buat di depan umum. Oh ya, depan umum, Romo. Kayak panggung. Yesus menentang itu. Di dalam ajaran Yesus ketika dia berbicara tentang doa, Erlin Matius 6, mulai dari ayat 3, konsentrasi di ayat 5 nanti. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Lanjut. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lanjut. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu minta. Cukup, Erlin. Pati bisa menjawab. Iya, Romo bisa menjawab. Jadi kalau melakukan Tidak tahu KKR dari mana. Coba kita KKR ini, coba kita lihat bongkar kitab suci. Kapan rasul-rasul bilang, kita KKR? Kapan? Kalau gereja Katolik saya mengerti, karena memang ada rasul, ada uskup yang bisa memberikan izin. Iya, Romo. Tidak ada masalah. Yang Protestan ambil dari mana? Kalau tidak ada otoritas yang menentukan. Justru mereka menjadi magisterium ketika mengatakan ada KKR. Ketika seseorang menafsirkan ayat, dia menjadi magisterium. Disinilah Alkitab, kitab suci, ayat tidak menjadi otoritas satu-satunya. Karena dia kalah oleh penafsiran dari seorang pendeta. Karena itu penting sekali yang kita tekankan Katolik itu secara biblis, yang namanya tripod, kebenaran iman, tradisi, kitab suci, dan magisterium yang menafsirkannya. Seorang pendeta mengatakan hanya kitab suci satu-satunya otoritas utama. Kenapa dia menafsirkan ayat? Ketika seseorang menafsirkan ayat, apa yang terjadi, Paci? Perpecahan, Romo. Makanya ketika dia menafsirkan ayat itu, maka ketika seorang pendeta mengatakan kitab suci, menafsirkan kitab suci, justru yang menafsirkan dia, bukan kitab suci yang menafsirkan. Karena keinginan diri sendiri ya, Romo. Pemikiran diri sendiri ya. Karena itu Santo Paulus bilang, Santo Petrus bilang begini dalam 2 Petrus 3 ayat ke-15-16. 2 Petrus 3 ayat ke-15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Tahan dulu. Itu dia Petrus omong tentang surat-suratnya Paulus. Oke, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Oke, tahan dulu, Ratu. Dia omong tentang surat Paulus. Sekarang hal yang sama dibuat untuk surat-surat yang lain. Lanjut. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Mereka ini siapa menurut Santo Petrus? Mereka yang menafsirkan suka-suka Romo. Ini jadi persoalan. Santo Petrus sudah menubuatkan itu. Irlin, 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya tentang pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Dua Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Tahan dulu. Mereka menyangkal penebus.
yang menebus mereka. Engkau menyembah Yesus? Tidak. Saya hanya berbakti kepada Yesus. Yesus tidak bilang itu. Akulah Tuhan Allahmu. Kita contoh, ada mereka menyangkal penebusnya sendiri. Ratu, sekarang Thomas berhadapan dengan Yesus di dalam Matius 20 ayat ke-28. Apa kata Thomas? Di hadapan dia Tuhan Allah. Di hadapan dia Tuhan Allah. Matius 20 ayat ke-28. Yohanes, maaf, saya salah. Yohanes 2 ya Romo. Ya, Yohanes 20 ayat 28. Apa kata Thomas? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui Yesus sebagai apa? Tuhan dan Allah. Allah. Kesian. Menyangkal sendiri dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan Allah. Engkau menyembah Yesus? Tidak. Saya berbakti kepada Yesus. Kalau itu Yesus bukan Tuhan Allah. Kesian. Baca ayat sebelumnya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Apa kata Yesus? Ayat selanjutnya kalau kata Yesus. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sekarang kita buktikan bahwa para rasul menyembah Yesus. Ketika di dalam situasi kapal terguncang, Matius 14 ayat 32, 33, ketika Yesus naik ke perahunya Petrus, ketika dia berjalan di atas air, Petrus jalan, Petrus tenggelam, Yesus angkat kembali. Dan sekarang ketika Yesus naik ke atas perahu, para rasul menyembah Yesus atau tidak? Ada satu bilang apologet yang berbakti bukan menyembah Yesus. Bertentangan sendiri dengan kitab suci. Apologet begini kurang ajar bagi saya. Yang ada dalam kitab suci tidak buat. Oke, sekarang apa yang dilakukan oleh para rasul di hadapan Yesus, menyembah atau tidak? Matius 14 ayat 32, apa yang dilakukan? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Baca kembali. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kecuali siapa itu yang ini? Budi TV. Kecuali dia bilang dia berbakti bukan menyembah. Kita kembali ke Matius 28 ayat 16-17. Para rasul menyembah dia atau tidak? Di dalam Matius 20, Yohanes 20, 27-28-nya kita belum baca. Kita nanti baca. Bagaimana kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa para rasul menyembah dia? Oke, Matius 28 ayat 16-17. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lanjut. Ayat 17. Yesus mendekati, oke.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh." Sudah. Yang penting bahwa para rasul menyembah dia. Menyembah Yesus. Dan Edis TV bilang apa? Saya berbakti bukan menyembah Yesus. Bertentangan sendiri dengan kitab suci atau tidak, Pak? Bertentangan, Romo. Orang-orang seperti kamu ikut? Enggak. Protestan-protestan yang kalian yang idolakan si Edis TV itu, dia barbar dengan RK, dia bilang dia tidak menyembah Yesus, dia berbakti. Sedangkan para rasul menyembah dia. Iya. Berarti iblis dong, ajaran-ajaran supaya jangan sembah Yesus kan? Ingat, Awalnya masih ingat bahwa menyembah kamu, sembah Tuhan Allah, Yesus itu Tuhan Allah, kenapa tidak sembah? Makanya ketika kitab suci bukan ditafsirkan menurut mentalitas biblis, maka akan ditafsirkan menurut mentalitas iblis, pemecah belah. Ya, Romo. Erlin, sekarang kau punya tugas lanjut tadi. Di mana teh? Saya lupa saya omong, suruh kau baca apa tadi? Erlin. Baca 2 Petrus 2 tadi. Oke, 2 Petrus. Sudah. Dengan ajaran-ajaran sesatnya lanjut. Mereka menyangkal sang penebus mereka. Yesus disangkal, bukan Tuhan Allah. Dia bukan disembah, tapi dia berbakti kepada dia. Kurang ajar sekali orang yang bilang begini. Mau mati-matian menjadi apologet Kristen, tapi Kristus tidak dianggap sebagai Tuhan Allah. Tidak mau disembah sebagai Tuhan. Ini bagi saya ini kurang ajar sekali. Ini juga masih diikut. Pembodohan doktrinal. Baca kembali yang tadi, Erlin. Mereka menyangkal penebusnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Disangkal, bukan Tuhan Allah, dia bukan Tuhan, disangkal. Lanjut, Irli. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Banyak orang belakang dia. Ada yang mengatakan juga bahwa karena viewernya lebih banyak, maka saya pergi ke sana. Tidak apa, santai. Banyak orang. Kita pikir kebenaran hanya karena banyaknya viewer. Lanjut. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka yang menyombongkan diri bahwa banyak pengikut, jalan kebenaran dihujat. Lanjut. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Cari untung Ratu. Cari untungnya di mana, Ratu? 1 Timotius 6 ayat 5. Cari untungnya di mana? Engkau tahan di situ, Erlin. Baca kembali Erlin ayat itu. Cari untungnya di KKR. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Serakah itu dikategori, tahan dulu. Serakah itu dikategorikan sebagai apa? Bantu dulu. Efesus 5 ayat 500. Setelah itu 1 Timotius 6 ayat ke-5. Serakah itu dikategorikan Santo Paulus sebagai apa? Baca kembali Erlin ayatmu tadi, serakah. Karena serakah, Ratu engkau siap-siap. Efesus 5:5. Buka suka mic itu kak. Anak satu nih. Erlin baca dulu. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Serakah itu dikategori Serakah itu dikategorikan Santo Paulus sebagai apa? Efesus 5:5. Karena ingatlah ini baik-baik.
Baca kembali ulang. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mau tambah lagi, Kolose 3 ayat 5, serakah itu dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Kolose 5 ayat 5 ya Romo. 3 ayat 5. 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Caranya seperti apa? Baca kembali Erlin ayat yang terakhir, Ratu siap 1 Timotius 6 ayat 5. Erlin baca lagi, guru-guru palsu itu buat apa? Dan karena serakahnya, Erlin. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Oke, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Sebelum 1 Timotius 6 ayat 5, situasi zaman sekarang yang sudah dinubuatkan oleh Santo Paulus. 2 Timotius 4 ayat ketiga dan 4. Ingat, cerita-cerita isapan jempol itu digunakan oleh guru-guru palsu demi keserakahan mereka. Sekarang banyak orang cari dia punya guru-guru itu. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2, wartakanlah sabda baik atau tidak pun baik waktunya. Tunjukkanlah salah yang mana. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tunjukkanlah, ini loh keliru, ini loh. Kenapa? Karena guru-guru palsu ini menganggap ibadah KKR sana kebaktian rohani, kebangunan, ibadah sebagai sumber keuntungan. Santo Paulus sudah omong itu. 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Baca kembali ulang-ulang. Keras di situ. Mereka tidak pernah dengar bahwa digunakan itu untuk sebagai sumber keuntungan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mereka hapus itu ayat, mereka taruh ayat 6-nya. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Tapi rasa cukupnya di mana? Ayat 8. Cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu kecukupan, kaul kemiskinan di situ. Cukup ada pakaian dan makanan, itu sudah cukup. Sebab ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Ayat 10 sebab. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Baca kembali. Sebentar, kedutaan. Que podemos... que nos... baca kembali. Que nos puede prestar. Baca kembali ayat 10 tadi. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cukup saya karena ke belakang tadi tambah sakit, biar cukup sampai di sini. Jujur Romo, saya kan waktu itu ketemu Edis TV dulu ya Romo, tapi lama-lama kayak nggak nyaman gitu. Akhirnya saya tinggalin aja. Oke. Iya Romo. Saya pikir Pendeta Mel Atok ini harus lebih dewasa ya. Membuat karangan cerita. Pendeta Mel Atok skak mati Romo Cafe. dia punya dia punya apa ya, apa namanya, dia punya apa ya, YouTube ya. Ada apa sih Mel Atok? Dunia adalah saksi, engkau benar atau tidak. Engkau punya kekuatan akademis, kedewasaan akademis atau tidak. Mel Atok, tolong jangan karang cerita. Bahwa banyak orang-orang muda pergi kunjung dia setelah debat itu. Kau tunjukkan data voting. Ini loh orang-orang muda Katolik yang kunjung kau. Tanggung jawabnya besar ya Romo berarti ya kalau kayak gitu. Karena nggak sesuai dengan Alkitab. Itu berat sekali. Ada yang kita namanya sanksi yang kita bisa temukan di sana. Itu sanksi adalah memutarbalikkan Injil Allah. Itu dikategorikan sebagai yang dianatema di dalam Galatia 1 ayat 6, 7, 8 dan 9. Baca itu, Irlin. Bukan Injil lain, Paci, tapi memutarbalikkan Injil Kristus. Artinya kalau Injil adalah kebenaran, arti memutarbalikan kebenaran itu. Kalau Injil adalah Yesus sendiri sebagai kebenaran, maka terjadi pemutarbalikan informasi data tentang Yesus. Makanya kebenaran bukan soal apa, melainkan soal siapa. Yesus itu adalah kebenaran yang diputarbalikan. Apa kata Galatia 1 ayat 6-9 terhadap mereka yang memutarbalikan Injil Kristus? Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ingat, bukan Injil lain, melainkan yang memutarbalikan Injil Kristus yang tidak sesuai dengan yang kami wartakan. Sekarang saya mau kasih tahu Pendeta Mel Atok, akar dari perpecahan ada di mana? Roma 16 ayat 17, bukan dosa. Akarnya di mana Protestantisme? Akar dari perpecahan itu ada dua menurut Roma 16, 17, 18. Yang pertama, ajar sesuai yang tidak sesuai dengan yang para rasul ajarkan. Yang kedua, karena kebutuhan perut. Ratu.
Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Tahan dulu situ. Tahan dulu situ. Kalau pewartaanmu tidak sesuai dengan pewartaan apostolik, menimbulkan Perpecahan. artinya memutarbalikan Injil Injil Tuhan. Kristus. Itu loh. Atok bilang, karena dosa. Mana ayatnya karena dosa perpecahan? Saya bilang, saya ini bongkar balik kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana perpecahan karena dosa? Oh, karena ini putar balikan, bukan ajarkan apa yang diajarkan oleh Kristus dan diteruskan oleh para rasul. Baca kembali ayat itu. Itu menimbulkan perpecahan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dan Godaan. godaan uang dan lain sebagainya. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Perpecahan terjadi karena apa situ, Paci? Anak SD sudah mengerti kalau baca ayat itu. Tidak perlu tafsir. Perpecahan karena apa? Karena uang, Romo. Bukan, kau jangan sembarang uang di situ. Barusan ayat baru dibaca bilang uang. Mana? Uang belum. Engkau tidak dengar. Dengar dikit tapi agak tipis ya. Kamen, perpecahan karena apa di situ tadi? Dibaca 2 kali loh, Paci. Kau tidak dengar bagaimana? Maaf, Romo. Tangan dulu. Perpecahan karena apa di situ? Godaan. Bukan. Bertentangan dengan pengajaran. Oh, Ajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Baca kembali yang ketiga kali, Paci. Semoga engkau dengar baik-baik. Kalau tidak saya capek di sini, tidak ada guna saya ajar nanti. Ya, Romo, udah dicatat, Romo. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Tahan dulu. Pengajaran yang kamu terima dari siapa? Erlen. 2 Timotius 3 ayat 14. Engkau tahan dulu situ, Ratu. Alasan pertama, betapa pentingnya pengajaran. Pengajaran ini menimbulkan perpecahan karena tidak sesuai dengan ajaran apostolik. 2 Timotius 3 ayat 14. 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan kepadamu, Erlin? Kisah 2 ayat 42. Siapa yang ajarkan itu? Kisah 2 Ayat 42. ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam Cukup. Erlin, bertekun dalam pengajarannya siapa? rasul-rasul. Paci, ajaran yang sesuai yaitu ajaran yang Apostolik, Romo. Siapa dari rasul yang mengajarkan sola scriptura? Nggak ada, Romo. Ada. Martin Luther dan Mel Atok dan kawan-kawannya. Siapa dari para rasul yang mengajarkan itu? Oke. Akar perpecahan pertama yaitu 1. Yang barusan. Ajar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Yang kedua ayat 7 ayat 18-nya. Perpecahan karena apa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tahan dulu, perpecahan terjadi karena mereka tidak melayani Kristus, melainkan Tetapi melayani perut mereka sendiri. urusan perut membuat pecah. Lanjut. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis,
Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kesian orang-orang yang tulus hatinya, saudara dan saudariku. Kesian. Ya Romo. Oke. Iya. Daftar hadir untuk Idul Adha Wisma Duta 27 Mei. Wih, hari Rabu ya. Jam 11.30. Ah ya, enak nih makanan Indonesia nih. Ayo. Haleluya. Oke, saya pergi dulu. Saya telepon dulu frater Sekolah Pios dengan Albert Egen, dia bisa ikuti dan oke. Yo. Ya, Romo. Seperti itu ya. Ayo, Iya. Pak. Oh ya, kalian ambil alih dulu, saya ke WC dulu. Oke, minta maaf. Oh ya. Oke, Romo. Iya, Pak, yang kau selesai supaya orang lain lagi, oke?